mengajak anak ke alam bukan hanya untuk bermain, tapi untuk tumbuh, belajar, dan mengenal dunia dengan cara yang lebih nyata. Disinilah kami belajar sabar saat hujan turun, bersyukur saat pagi datang, dan bahagia hanya dengan secangkir jahe hangat. Inilah momen yang tak terlupakan antara seorang ayah, anak, dan alam. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini saya mau ajak teman-teman ikut dalam perjalanan camping yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya seringnya solo camping. Nah, kali ini saya akan camping berdua saja dengan anak pertama saya. Anak saya yang kedua nggak bisa ikut karena masih ada kegiatan sekolah. Dan istri saya juga belum bisa gabung karena ada urusan lain yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi momen kali ini benar-benar jadi waktu spesial buat saya dan si sulung untuk menikmati alam bareng, ya sambil belajar hal-hal baru di luar rumah. Dan kali ini kami pakai mobil ya, biar lebih santai dan nyaman selama perjalanan. Jadi yuk temani perjalanan kami hari ini. Kita gas bareng-bareng, ya pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam dari Bintaro, akhirnya kami mulai memasuki kawasan jalanan area Puncak Bogor. Tepat di daerah Cipayung, saya memutuskan untuk berhenti sebentar. Bukan cuma buat istirahat, tapi juga sekalian makan siang di warung langganan yang selalu saya singgahi setiap lewat jalur ini. Kita mampir dulu ke warung. Ini warung langganan saya, biasa kesini kalau naik motor. Mau bakso? Boleh ditulis aja. Hah? Udah nggak banyak, bakso sama satunya lagi itu aja, soto. Nah. Katanya mau pakai nasi enggak? Pakai dong. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di Cipayung, Megamendung, di tempat biasa saya transit makan dan biasa di sini ya. Patokannya pokoknya Kimia Farma. Kalau di jalan rayanya Kimia Farma di Cipayung. Nah itu ada tempat makan kayak gini, bisa buat lesehan, bisa buat duduk, dan tersedia ada bakso, ada sotomi, ada pecel ayam, ada mie ayam. Rasanya lumayan cukup enak, dan yang penting saya kalau kesini itu karena nyaman aja. Tapi nyaman, dan di kami juga ada Indomaret. Kalau kita mau belanja buat keperluan untuk camping, itu saya pasti ke sana mampirnya, enak. Nah kali ini saya ngajak anak, jadi cuma berdua aja. Anak yang satunya lagi, adiknya nggak diajak, dan istri juga nggak diajak. Ya kali ini hanya berdua aja, nggak sendirian ya, tapi temenin sama anak. Kita makan dulu. Bismillah. Pakai nasinya? Enggak. Ini aja. Pakai garpu. Makan nggak pakai garpu, emang gampang. Kalau ayah susah, apalagi makan bakso pakai garpu. Setelah selesai makan siang, kami lanjut perjalanannya menuju lokasi camping. Sekarang saya sudah melewati pertigaan Taman Safari Bogor, dan dari sini tinggal lurus sekitar 2 km lagi sebelum belok kiri ke Jalan Cipuyal. Nah, di bagian ini biasanya teman-teman paling butuh gambaran visual akses menuju lokasi. Jadi di segmen ini saya nggak skip kameranya sama sekali, supaya
teman-teman bisa lihat jalan menuju Masada Village Camping Ground secara lengkap. Saya sendiri kali ini menggunakan mobil sedan tua dan bisa dibilang perjalanan ke sini cukup aman dan nyaman. Jalannya sudah full aspal dan sebagian cor. Jadi teman-teman yang pakai mobil keluarga atau SUV bahkan motor pun nggak akan kesulitan lewat. Sambil jalan, silahkan dinikmati pemandangan menuju lokasi. Suasana khas puncak yang sejuk, hijau, dan tenang selalu bikin perjalanan terasa menyenangkan. Jangan lupa untuk menikmatin ini, sediakan juga cemilannya dan mungkin butuh kopi di depan komputer ya, atau di depan layar TV.
Selamat siang. Mau camping atas nama Erwin. Iya. Oke, tunggu. 10.000 ya. Dari sini udah nggak jauh kan ya Pak? Oke. Oke. Terima kasih. Mari Pak. Rekomen ini kayaknya bagus banget tempat ini. Lihat itu, lihat orang-orang yang pada ini. Wah, ekstrim juga itu tadi, nanjaknya langsung liku itu. Ya, selesai. Kita sampai di front office-nya Mas Adam Village. Oke, karena ini kita di hari Kamis jadi sepi. Enak banget nih, sepi ya. Parkirnya di sini kali. Kayaknya sih. Mau ke tempat reservasi dulu. Halo Kak. Silakan Kak. Atas nama Erwin untuk camping. Sudah booking apa sebelumnya? Sudah. Sudah ya. Baru Ada DP invoice-nya sih. Bapak atau voucher hotelnya? Ada di WA. Tunggu. Request di kapling nomor berapa Bapak, maaf? 60. 60 ya? Kapling 60 boleh. Iya. Hari ini masih kosong sih Bapak. Saya Masal bawa tas sendiri ya. Berdua aja kok. Keren di sini. Saya dibantu sama AA-nya di sini. Tuh, dibantu. Kita nggak ada yang nyuruh. Udah dibantu, gercep banget. Alhamdulillah. Aduh. Wow, tempatnya tuh teman-teman, ngintip sedikit. Gunung Gede Pangrango. Lihat sini Masal. Asli enak banget. Berat nggak Masal? Pertama kali ini adalah camping berdua bersama anak aja. Biasanya kan lengkap ya sama anak istri. Ini berdua aja. Lokasinya, wah, sudah sini. Oke. Kalau kapling 60 itu ukuran yang 3 kali 4 ya Pak? Iya. Nah, yang sebelah sini kalau yang ini nomor 59 ya. 59. Oh gitu. Ini 60-nya. Ke spot yang sudah saya pesan sebelumnya, yaitu nomor 60 Oke. dengan ukuran 3 kali Oke. 4 meter. Tapi begitu saya lihat lebih dekat, ternyata kontur tanahnya tuh agak miring teman. Kalau dipakai untuk tidur pastinya bakal kurang nyaman, apalagi buat anak yang baru pertama kali diajak camping begini. Pasti nggak akan betah gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk upgrade ke spot yang lebih rata dan luas dengan ukuran 4 kali 5 meter. Ya, memang harus tambah biaya sedikit lagi. Tapi yang penting bisa istirahat dengan nyaman dan tidurnya nyenyak malam nanti.
Kadang perjalanan seperti ini, hal-hal kecil seperti memilih tempat tenda justru jadi bagian dari pengalaman yang seru. Ada sedikit drama, tapi justru itulah yang bikin cerita camping kali ini makin berwarna. Spot baru yang kami pilih ternyata benar-benar cocok banget. Kontur tanahnya rata, dan yang paling saya suka, banyak rumput hijaunya. Jadi tenda terasa lebih bersih dan nggak kotor karena tanah. Tanpa buang waktu, saya pun langsung memasang tenda bersama anak saya. Terlihat dia sangat gembira. Semangat banget ikut bantu dari awal sampai akhir. Buat saya pribadi, ini momen yang sangat berharga sekali. Melihat anak mau ikut terlibat, belajar, dan menikmati prosesnya. Di usia 11 tahun, inilah waktu yang pas bagi seorang anak untuk mulai dekat dengan kegiatan ayahnya. Belajar bukan hanya soal teori, tapi juga tentang kebersamaan, kerjasama, dan bagaimana menikmati alam dengan cara yang sederhana. Kebahagiaan itu nggak perlu dicari jauh-jauh. Cukup dengan melakukan hal kecil bersama orang-orang yang kita sayangi. Semuanya akan terasa lengkap. Nah, punya kamu tasnya taruh sini. Tenda berdiri dengan rapi, kami sempatkan waktu sebentar untuk istirahat di depan tenda. Sambil duduk santai, kami mulai merakit meja lipat dan menata perlengkapan lainnya. Suasananya tenang banget, hanya terdengar suara angin dan beberapa burung dari kejauhan. Tapi nggak lama kemudian, langit mulai mendung dan gerimis kecil perlahan turun. Kami pun langsung bergegas lagi, kali ini memasang flashlight yang tadi belum sempat terpasang. Sedikit terburu-buru sih, tapi justru disitulah serunya. Ayah dan anak kerjasama di bawah rintik hujan kecil yang mulai membasahi tenda. Awalnya saya kira hari ini bakal cerah sepanjang waktu. Ternyata hujan juga datang menyapa. Tapi anehnya bukan bikin kesal, justru disinilah bikin suasananya makin hangat dan menyenangkan. Ada rasa tenang, ada tawa kecil, dan ada momen kebersamaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kadang hujan di tengah camping seperti ini justru jadi pengingat bahwa kebahagiaan bukan tentang cuaca yang sempurna, tapi tentang bagaimana kita menikmatin setiap momen bersama orang yang kita sayang. Nah teman-teman, sekarang sudah di jam 16:10, jam 4:10, pas banget selesai masang flashlight. Walaupun flashlightnya sebetulnya nggak rapi-rapi amat ya, yang penting udah selesai langsung diguyur hujan. Dan di sini udaranya sejuk banget. Tadi sempat ada angin, makanya kita tadi masang flashlight juga kesulitan karena kabur-kabur mulu ya, kena angin. Ini alhamdulillah anginnya udah nggak ada. Seneng banget ya
diajak camping. Perdana ya, camping berdua. Biasanya lengkap ya, sama adiknya, sama istri juga. Sekarang cuma berdua. Masak tahu bakso. Apinya kayak itu, nggak usah kaget, dikit aja. Nah, Tadi aku udah dikit. kalau tadi tuh gasnya udah ke sini. Nah, kalau sampai hidup, ayah kena. Apa namanya sudah latihan. Kita bikin itu dulu ya, jahe ya. Setelah hujan reda, suasana di sekitar tenda itu terasa semakin sejuk dan damai. Udara jadi dingin dan terasa sangat menenangkan. Di momen seperti ini rasanya pas banget kalau bikin minuman yang hangat. Dan saya pun langsung menyalakan kompor kecil dan merebus air untuk membuat air jahe ya. Ini jahe instan saja yang saya seduh. Sambil menunggu sedikit hangat, saya juga memasak tahu bakso yang tadi sudah saya siapkan dari rumah. Wangi jahenya berpadu dengan aroma tahu bakso yang gurih dan udara dingin seperti ini, rasanya tuh benar-benar nikmat dan hangat di badannya. Anak saya pun terlihat senang banget sambil duduk di depan tenda menikmatin uap hangat dari minuman jahe. Kami juga berbagi cerita kecil sambil tertawa ringan. Teman-teman, sekarang sudah di jam 18.29. Bungkusan begini udah pasti pesen ya. Saya pesan ke Masada Village-nya nasi goreng. Pokoknya judulnya cuma nasi goreng yang pedes dan nggak pedes. Rasanya mantep, rekomen banget. Jadi ini nasi gorengnya mirip kita makan nasi goreng di resto. Nah, cari yang simple aja, sekalian nyobain ya masakan di Masada seperti apa. Ternyata enak, rekomen buat teman-teman juga yang mau kesini, bawa diri aja. Terus kalau mau malas masak, pesen aja di Masada Village. Areanya lumayan banyak, jadi bukan hanya nasi goreng aja, ada ayam apa gitu, itu ada spaghetti apa. Itu yang saya coba sih ini ya, nasi goreng. Enak nasi gorengnya, kita menikmatin makan sambil menikmatin city light. Keren banget city lightnya. Setelah perut kenyang dengan nasi goreng hangat, kami berdua masih duduk santai di depan tenda. Di momen ini kami banyak berbincang tentang sekolah, tentang hal-hal kecil yang ia sukai, juga tentang mimpi-mimpinya nanti. Rasanya menyenangkan sekali bisa ngobrol dengan anak yang kini sudah mulai beranjak besar. Pokoknya ada rasa haru, bangga, dan bahagia bisa melihatnya tumbuh sambil tetap mau duduk bersama ayahnya, menikmati malam seperti ini. Dinginnya luar biasa dingin. Pakai flashlight, kok pakai flashlight? Pakai itu sleeping bag. Tembus.
Waktu berjalan pelan, dan tanpa terasa malam semakin larut. Udara makin dingin, suara jangkrik mulai terdengar, dan rasa kantuk pun mulai datang. Di jam 8 malam kami memutuskan untuk masuk ke tenda dan beristirahat. Selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa besok pagi dengan cerita baru dari camping ceria kami di Masada Village. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang di jam 5.40. Ini sudah terang benderang seperti di jam 7 ya. Pokoknya berasa udah terang benderang. Dan anak saya menyiapkan wedang jahe hangat sendiri. Dan juga untuk saya sendiri juga. Kami menikmati wedang jahe hangat bersama roti. Duduk santai di depan tenda sambil memandangi keindahan alam, yaitu di depan saya ada Gunung Pangrango dan sebelah kanannya juga ada Gunung Salak. Udara pagi sangat terasa sejuk, tapi hangatnya jahe membuat suasana jadi begitu nyaman. Anak saya terlihat menikmatin setiap gigitan rotinya, sesekali tersenyum sambil bercerita hal-hal kecil yang membuat pagi ini terasa akrab dan penuh makna. Oh, yang dicampur itu. Tak banyak aktivitas besar di pagi ini, tapi justru disinilah letak keindahannya. Sekitar 1 jam kemudian, tepatnya di pukul 7 pagi, saya mulai menyiapkan untuk bikin sarapan. Kali ini saya memasak steamboat sederhana dengan bahan-bahan instan yang sebelumnya kami beli di supermarket. Menu seperti ini memang favorit anak-anak. Hangat, berkuah, dan penuh rasa. Aroma kaldu yang gurih berpadu dengan udara pagi yang sejuk menciptakan suasana yang benar-benar menyenangkan. Porsi jumbo. Kami duduk bersama menikmati steamboat sambil memandang landscape pegunungan Pangrango dan Salak yang membentang megah di depan mata. Rasanya tenang sekali, sederhana tapi begitu berkesan. Kamu senang? Setelah selesai makan, sekarang kita akan lanjut jalan-jalan ya teman-teman. Untuk virtual tour di area Masada Village Camping Ground. Pagi ini di jam 8 kita mau ke kolam, nyari kolam. Wih, serius nih, bener-bener mirip. Keren. Iseng ini wah. Yes. Ya, kalau mau konten gue lo ya. Wah. GoPro itu ya. Seneng ngeliat ini nih, udah ada pelukis nih. Nih di hari Jumat, jadi tempatnya masih sepi dan ini sekalinya ada. Nah, lihat tuh ada pelukis. Nah, lukisannya keren ya. Sama-sama dengan yang ada di depannya. Jadi semalam
saya ada temennya nih, jadi yang ngecamp tuh di belakang saya adalah seorang seniman juga. Jalanannya enak banget gitu aksesnya. Nah, kemarin itu saya kesini pas datang langsung dibantuin sama karyawan yang ada di Masada Village. Jadi dibantuin buat bawa-bawa barangnya. Nah, mungkin kalau perlakuannya kalau di hari Sabtu Minggu nggak tahu ya kayak gitu juga atau enggak gitu, karena kalau sekarang kan sepi ya, itu wajar dibantu, tapi keren sih pelayanannya. Dan saya beli nasi goreng pun diantar sampai ke tenda. Mantep, Masada Village. Gimana kamu? Seru banget. Seru banget. Nah, sekarang mau ke mana? Berenang. Nah, berenang. Ya katanya ada kolamnya, ternyata ada 2 katanya. Tuh lihat di belakang saya. Wow, itu adalah Gunung Salak, Gunung Pangrango ini. Tuh. Kita langsung aja virtual tournya dari tenda ya. Dan kalau Masada Village ini berada di ketinggian 985 meter di atas permukaan laut. Jadi tapi entah kenapa di sini dingin banget teman-teman. Ketinggiannya belum ada 1000 tapi udah dingin banget. Mungkin karena banyak pohon-pohon pinus ya. Tuh. Jadi view-nya juga bisa dapetin pegunungan full pohon pinus. Nah, ini adalah depannya front office-nya. Nah, saya parkir di sini teman-teman. Nah, teman-teman kalau lihat mobil saya adalah mobil sedan Timor. Kalau teman-teman nanya aksesnya gimana ke sini, mobil bisa nggak gitu. Nah, jawaban paling simpel adalah mobil tua pun bisa ke sini. Ini mobil tua dan mobil sedan kuat ke sini. Jadi teman-teman kalau pakai mobil sedan ataupun mobil yang kecil kayak Agya, Ayla, itu udah pasti aman banget ke sini. Begitu. Ini mobil tua aja bisa ke sini. Hah? Nah, untuk registrasinya di sini. Kalau ini entah apa ya, villa. Oke, kita akan tanya dulu. Keberadaan kolamnya di mana. Misi Kak, mau tanya, untuk kolam di sini ada kan ya? Ada. Saya mau ngajak anak nih. Baik. Kok katanya kolamnya ada 2? Iya. Ada 2. Oh gitu. Kalau yang anak-anak di sini nanti ke atas aja ada sebelah kanan. Atas sebelah kanan. Kalau misalnya yang dewasa dari sini ke bawah turun ada persimpangan belok kiri. Oke, sip. Berarti ke atas saja. Baik ya. Makasih ya. Nah, teman-teman, di sini ada 2 kolam ternyata. Yang buat dewasa ada di bawah. Nah, kita akan ke sini nih. Ini ngajak ini. Jadi untuk anak-anak ada di atas. Kita coba ya ke atas ya. Buat dewasa dalam. Pasti dalam kan. Pasti ada 2 meteran kan. Nah, teman-teman, ini kalau yang area-area sini nih yang glamping sama villa gitu di area sini. Mungkin saya nggak masuk lah ya ke setiap sudut-sudut villa dan glampingnya, tapi setidaknya inilah akses jalannya seperti ini. Dan teman-teman kalau mau lihat view dari dalemannya villanya, dalemannya glampingnya, itu teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya Village Masada Village. Ini bukan. Oh iya, ini kecil. Coba kamu nyemplung. Seberapa ininya? Mau di sini apa mau di bawah? Oh, ini mau buat anak-anak banget ya?
Buat TK ya? Tapi bisa Mas Sam? Bisa nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Makin dalam. Mau di sini aja? Oke, sip. Lanjutkan. Jadi untuk camping di sini, kalau bawa keluarga, terutama yang ada anak-anak kecilnya, itu cocok banget, karena untuk view-nya sendiri itu top banget. City light-nya dapet, pemandangan Gunung Pangrango dan Salaknya juga dapet, dan terlihat juga gunung-gunung yang lain itu saya baru tahu ya, kalau di belakangnya Gunung Salak kalau dari sini terlihat juga gunung-gunung lain. Itu nyerah dia. Dingin banget. Ini udah area campingnya. Di sini itu bayarnya itu adalah per kafling. Per kaflingnya itu mulai dari 120.000, itu ukuran 2,5 kali 3, dan ada yang 145.000 dengan ukuran kaflingnya 3 kali 4 meter, dan yang terakhir itu 170.000 dengan kafling ukuran 4 kali 5 meter. Nah, ini ada nomor-nomornya ya. Nomor 9, 12 ini kaflingnya. Kafling nomor 11, 14. Dan untuk kerannya juga ada, tapi nggak di setiap ini ya, nggak di setiap kafling, cuman dibagi dari berapa meter selalu ada gitu keran air. Dan untuk listrik juga aman di sini, tersedia colokannya, tinggal teman-teman bawa roll kabel aja. View-nya, nah, lihat. Jadi sampai sana teman-teman, sampai sana, dan itu ada toilet lagi di bawah, itu untuk mengcover yang berada di bawah, kafling bawah. Nah, kalau dari sini view-nya seperti ini teman-teman. Nah, Gunung Salak di sana. Oke, kita akan ke sana, ke tempat tenda saya. Nah, ini toiletnya seperti ini teman-teman. Toiletnya cukup bersih ya. Di sini sebetulnya toiletnya ada 3 lokasi. Nah, ini yang toilet yang mengcover lokasi-lokasi yang dekat dengan tenda saya. Ini musolanya teman-teman. Nah, musolanya seperti ini, kecil tapi cukup bersih. Nah, ini ada keran air juga lagi. Dan teman-teman pokoknya jangan usah khawatir, untuk colokannya banyak banget ya, stop kontaknya tersedia banyak. Nah, ini kafling. Nah, kemarin saya sempat dianjurkan sama adminnya, disaranin untuk kafling nomor 60. Nah, nomor 60 ini di sini saya pindah, nggak mau, karena kondisinya lahannya miring, udah pasti nggak nyaman buat tidur. Kita akan nahan-nahan untuk nggak miring ke sana ke sini gitu kan. Kalau miring, nah, otomatis saya pindah ke tempat yang lebih mahal, 170.000 nih teman-teman. Kafling saya 170.000, ukuran 4 kali 5. Kemarin yang saya disaranin sama adminnya adalah ukuran 3 kali 4 di sana. 3 kali 4 berarti 145.000. Saya akhirnya upgrade ke harga 170.000. Nah, paling luas tuh, dengan view-nya langsung ke Salak juga, ke Pangrango juga. Oke. Nah, di tempat saya sebetulnya kalau pagi udah langsung kena panas ya. Tuh, tempat saya kena panas teman-teman. Yang nggak ada panasnya ya itu yang di atas tadi itu, yang ada pelukis sama apa gitu, itu tetap adem di sana ya, karena ada pohonnya pinus, enak banget ya, dan ada pohon beringinnya juga. Nah, nih sepanjang sampai deket toilet sana, itu ukuran 2
2,5 kali 3 ya sini, yang harganya 120.000. Dan teman-teman, sepertinya inilah saatnya kita menutup perjalanan camping kali ini di Masada Village Camping Ground. Terima kasih banyak sudah menonton dan menemani kami dari awal sampai akhir vlog ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk meluangkan waktu bersama keluarga, sekedar menikmati alam dan menciptakan kenangan baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita camping kami berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan terus cintai alam kita.